Isinya itu adalah senjata-senjata mutakhir. Hebat pada itu. Waduh, saya kagum sekali ya. Karena apa? Karena di Cina itu sehari-hari yang dibicarakan bagaimana supaya otak manusia itu berguna. Kalau kita kan lain, otak kita tuh siang pagi sore suruh mencari surga saja. Ya Mas Jati, besok itu manusia kelakuannya harus baik, supaya besok itu kalau sudah ke alam sana itu diterima oleh bidodari yang cantik-cantik. Ya, yang laki-laki diterima bidodari cantik, yang wanita diterima siapa? Masa genderuwo yang ganteng-ganteng? Ya nggak mungkin toh ya. Jadi orang kita itu cara hidupnya, otak yang mestinya menjadi power kekuatan yang hebat, banyak dimanfaatkan untuk berkaya yang tidak ada gunanya. Ya capek dengan sendirinya. Tahu-tahu ini tahun baru, tahu-tahu tahun baru, tahu-tahu tahun baru gitu. Dan bukti bahwa kita gagal, utang kita semakin lama semakin menumpuk dan semakin banyak. Nah, makanya kalau suatu saat ini koruptor yang berani sampai sekian, karena apa ya? Hukumnya korupsi itu, Dik. Kalau misalnya ada uang 10.000 di kantor, uang kas negara, itu untuk beli cuimi, loh, kok enak ya 10.000, lama-lama tuman, loh, dia tidak sadar, kalau 10.000 itu uangnya 360 juta manusia Indonesia itu dia tidak sadar, apalagi kalau triliunan, makanya hukum keras tuh harus. Kemarin sempat Pak Prabowo itu waktu ceramah di suatu acara itu bilangnya, mungkin disindir itu sama Pak Prabowo begini, itu harusnya kena 50 tahun itu hukumannya, itu vonisnya. Iya. Saya lihat juga. Kalau misalnya ini gimana? Ini istilahnya sebagai mungkin legislatif ya, sebagai yang penggodok kebijakan, peraturan dan lain sebagainya. Mengapa kok sampai sekarang ini belum membuat suatu peraturan hukum yang secara tegas? Ya nggak bisa, mereka itu membuat hukum secara tegas. Sampai kapan itu ya? Mereka itu sudah terlanjur nikmat bahagia, hidup di kursi Senayan sana, per bulan itu meregang berapa puluh juta. Bayangan saya kalau sekarang itu sekitar 70-90 juta megang. Belum kalau ada tugas ini, tugas ini. Ya, tunjangan dan sebagainya. Sementara itu rakyat dari Tuban ke Malang, pinggir-pinggir jalan, warung-warung pada tutup, ya, karena pembeli sudah tidak ada, tidak mampu untuk beli. Apalagi sekarang itu warung-warung, toko-toko modern sudah ada di desa-desa, ya, kelontong-kelontong itu dengan sendirinya tutup semua. Itu ya. Jadi untuk ini nanti hanya ada satu cara, ya, harus kembali ke titik nol. Satu, kita harus membayar utang sejarah, ya, utang sejarah 65 itu harus kita luruskan. Karena dengan meluruskan itu berarti masyarakat Indonesia itu sadar, sing tahu salah sopo, sing tahu kleru sopo, sing bener sopo. Yang kedua, lalu sebenarnya sejak kapan Indonesia itu sudah tidak berpancasila lagi? Oleh karena itu, mudah-mudahan nanti seorang raja di raja yang baru itu menyatakan, mengingat selama ini bangsa kita sudah nyimpang dari cita-cita kemerdekaan dan nyimpang dari cita-cita leluhur. Oleh karena itu, atas nama rakyat Indonesia, dengan ini lembaga politik saya bubarkan. Biar begitu. Berarti kalau boleh disimpulkan, ini dewan yang sekarang ini tidak mewakili daripada rakyat ini. Tidak mewakili dan tidak mungkin akan mewakili, yaitu karena sudah terlanjur nikmat itu di sana itu. Kira-kira yang kedepannya Indonesia kan digadang-gadang mau menuju Indonesia emas. Apakah kira-kira juga ya dewan ini ya tetap kayak gini kondisinya ya? Oh, enggak. Nanti ya itu. Saya yakin, seyakin-yakinnya pasti nanti ada yang nyelentuk mulutnya berani mengatakan seperti itu, ya. Berani mengatakan. Sebenarnya kesempatan Mas Prabowo kalau berani menyatakan, tapi persoalannya berani apa tidak. Lah, berani itu harus paham tentang apa yang harus diselesaikan. Kalau hanya saya adalah seorang presiden, lah kemarin ada titik lemahnya apa? Titik lemahnya itu
yang korupsi itu, mbok tolong jangan terus-terusan korupsi, sadarlah. Wong koruptor dikongkon sadar, nggak bisa. Jadi itu sudah merupakan titik lemah ya, titik lemah. Terus dipancing pertanyaan oleh viral, lalu bagaimana Pak dengan koruptor yang sebelum Bapak dulu itu korupsinya besar-besaran gitu? Nggak ada jawaban di viral itu. Iya. Kalau misalnya dewan tidak bisa mewakili suara rakyat itu yang kemarin kan juga ada wacana yang dari Presiden Prabowo itu mengenai pilkada. Pilkada itu seharusnya nggak usah dipilih secara langsung dari rakyat. Cukup seperti dikembalikan dulu. Iya. Itu untuk mungkin menghemat anggaran dan sebagainya. Betul. Karena kita tahu juga kualitas daripada anggota dewan kan juga ya segitu-gitu aja itu ya. Iya. Gimana pendapatnya, Yan? Memang pemilihan ini adalah sistem yang diwariskan oleh penjajah supaya bangsa kita tidak pernah ayem dan tentrem. Dengan terus-menerus tukaran bertengkar ini, kita bisa dimanfaatkan kekayaan kita. Misalnya, sekarang ini wong kita itu tambang emas banyak, tambang ini banyak, dijual ke luar negeri dan lain sebagainya itu. Lalu beras yang mestinya negara kita itu tanahnya gemah ripah subur loh jinawe, impor besar-besaran, itu kan kasihan kaum tani juga. Ya kembali aja ke zaman dulu, tidak apa-apa. Rakyat kita tidak akan kok, tidak makan itu tidak akan. Entah itu telon, entah itu pung, entah itu kates, makan. Dan tidak pernah mati kelaparan, tidak pernah. Lain dengan Amerika. Amerika itu sekarang sudah memetik karmanya. Banyak orang-orang sekarang tidur di trotoar di sana. Dan kadang-kadang untuk makan, rebutan sama anjing di tempat-tempat sampah itu. Sampai seperti itu. Saya punya murid di Amerika juga banyak di sana, selalu komunikasi saya. Oke. Kembali ke tadi yang misalnya nanti ada usulan dari pihak eksekutif mengenai wacana tentang hukuman mati dan memiskinkan para koruptor, apakah itu juga sesuai dengan Pancasila itu yang? Sangat sesuai. Sangat sesuai. Kenapa Tuhan menciptakan harimau? Kenapa Tuhan menciptakan anjing? Kenapa Tuhan menciptakan buaya? Itu semua itu ada hukumnya. Jadi ini aja ya, kenapa Tuhan menciptakan manusia kok harus punya tangan? Karena dengan tangan ini untuk membunuh sesuatu yang akan menyakiti manusia. Misalnya nyamuk. Nah, gitu. Misalnya sekarang ada kalajengking di sini ngerambat. Waduh, kasihan ini ciptaan Tuhan. Ya tidak boleh, harus dibunuh Tuhan begitu. Apalagi manusia. Oleh karena itu manusia yang tidak terkendali jiwanya disebut setan, saitun. Manusia yang tidak terkendali jiwanya. Nah, setan itu yang manusia ini. Tapi ada yang berdasi, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi pedagang, petani dan sebagainya berarti yang ya. Iya. Makanya kalau jam 11 malam jam 10 itu saya senang lihat apa? Jackie Chan. Waduh, seseorang bisa merubah keadaan negara sampai menghancurkan raja yang palsu pun. Itu meskipun senang saya lihat, atau lihat di Unyil Pagi itu. Banyak didikan budi pekerti Unyil Pagi itu. Ya itu harusnya ditonton para anggota dewan itu yang duduk di sana. Iya. Oke yang gambarannya ke depan yang tahun 2025 kira-kira negara kita nanti dipimpin Pak Prabowo nanti berjalan lebih cepat, lebih dinamis, lebih maju, lebih aktif atau gimana ini? Ya bagaimanapun dialektika, karma dan leluhur itu tidak tinggal diam. Kalau menurut khayalan saya, perubahan bangsa ini hanya dirubah oleh leluhur dan alam. Alam itu hidup ya, jangan dipikir tidak hidup. Misalnya dulu pada waktu kita itu
hidup di zaman di Tuban. Sopo sing babat Tuban biyen? Saya hidup di Singosari di Kota Malang. Sopo sing babat Malang? Itu semua saya datangi dek. Kemarin saya tuh sampai udan-udan mendatangi tempat leluhur-leluhur yang Ngonggo Kusumo itu terah keturunan Pangeran Diponegoro yang berjuang di sini. Waduh dek, saya tuh datang tuh nangis. Kenapa? Sudah wis reseke akeh, di kiri kanan diguangi tempat-tempat sampah. Mesti cirinya seperti itu, lalu didirikan tempat ibadah di sebelahnya. Pasti itu. Itu perjalanan politik loh, mendirikan tempat ibadah itu. Karena apa? Untuk merubah. Di situ tidak boleh ngebong menyan. Saya bakar menyan karena saya diutus bakar menyan. Kalau untuk ke sana, ya bakar menyan. Diambu wong sak kampung, ternyata yang malah seneng. Lo yang ambune kok seger to yang menyani lah. Yo, iku pancen gawe segere sampean kabeh aku ngono. Ya gitu. Ya saya lakukan dianggap wong musyrik, wong sirik ora peduli. Banyak yang mengatakan Pak Prabowo itu kan memang diampingi sama leluhur, sering dibantu. Kan banyak juga dari para praktisi yang kita ketemu itu bilang begitu, Eyang. Ya. Apakah ya memang kayak gitu, Eyang? Ya, mudah-mudahan sebenarnya semua itu didampingi leluhur, Dek. Sampean semua dari grup Ngaji Roso itu tidak mungkin tidak didampingi leluhur. Karena jenengan Mas Indra, jenengan kabeh itu dampingi leluhur, mendatangi orang-orang yang didatangi itu loh. Saya mengikuti terus loh Ngaji Roso itu. Entah itu wanita, entah itu di mana terus pasti orang-orang yang cinta dan paham terhadap leluhur. Kenapa perdepoan saya dirikan Puri Agung Jati Kusumo Serambi Nusantara? Karena terus terang saya itu pada waktu itu agak nggak enak dengan Aceh. Aceh memproklamirkan diri sebagai Serambi Mekah. Loh, apa lupa dengan Cut Nyak pahlawan Aceh yang gagah perkasa, seorang wanita yang berani, tidak takut mati melawan Belanda. Apa lupa kalau Aceh itu warisan leluhur kita. Makanya perdepoan saya di Singosari namanya Serambi Nusantara, bukan Serambi Mekah. Karena saya sadar bumi tinggalannya leluhur kita gitu. Mengapa memilih itu, Yang? Itu kan kayaknya konotasinya kan kayak terlalu kuno gitu, gimana itu, Yang? Misalnya ada yang berpendapat kayak gitu, Yang. Yang mana? Yang kok kembalinya kok ke Nusantara aja itu? Kok enggak ke depan saja itu? Nuswantara itu, Nusantara itu sebenarnya adalah wilayah yang dulu itu pernah dimulai dari Singosari. Pada waktu Prabu Kertanegara sumpah ya, Praptaika Dharma Putra Nusantara ingsun tan hamukti palapa lamun durung eka ing Nusantara. Jadi Praptaika teko kuning bumi Nusantara ingsun tan hamukti palapa, papolo ki bumbu-bumbu. Umpama makan hati saya tidak senang sebelum eka ing Nusantara. Hing Tumasek sekarang Singapura, dulu kecamatan kita. Hing Johor sekarang Malaysia. Hing Ternate masih provinsi kita. Hing Gurun sekarang Australia. Itu dulu wilayah kita. Oleh karena itu Bung Karno meneruskan cita-cita leluhur dari sumpah Prabu Kertanegara itu, lalu menjadi Bung Karno mendirikan Asia, Afrika, Amerika Latin. Untuk pergaulan politiknya lewat seni dan olahraga dibangunlah Istora Senayan itu. Nah ini terus zaman kekuasaan Orde Baru ini yang dihancurkan gitu. Oke. Banyak itu para pengamat ekonomi yang akan istilahnya memprediksi bahwa kedepannya itu keadaan Indonesia itu makin sulit itu, ya. Kalau menurut gambarannya yang tangkap ini sebagai seorang spiritualis, itu apakah ya sama setuju kayak para pengamat ekonomi itu, ya? Iya, makanya Indonesia itu kalau ditinjau dari trisulanya Bung Karno, bebas aktif dalam politik, berdikari dalam ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan, berpolitiknya sudah tidak karu-karuan. Politik kita itu apa? Pancasila sudah tidak, ekonomi kita sudah hancur. Buktinya kaum menengah ke bawah hidupnya sekarang tuh
sengsara sekali. Budayanya sudah korat kari, tidak karu-karuan, tawuran di mana-mana. Orang membunuh orang, anak membunuh bapak membunuh. Jadi itu sesuatu ya karena getaran pengaruh sang penguasa ini. Karena kewibawaan secara politis dan yuridis sudah tidak ada. Itu. Termasuk PPN yang naik 12% itu. Nah, ya itu. Tapi saya salut dengan Jawa Timur. Biarkan nasional naik 12%. Jawa Timur tidak akan menaikkan pajak. Jawa mengikuti pada itu. Bu, itu kan bukannya kebijakan nasional yang. Loh lah ya. Jadi Jawa Timur tidak akan mengikuti nasional untuk menaikkan pajak. Itu sudah diviralkan oleh tokoh-tokoh Jawa Timur. Jawa Timur tidak akan menaikkan pajak, tetap seperti yang lalu. Gitu. Kita lihat aja nanti prakteknya kayak apa. Karena kan kalau misalnya ini masalah ngomong organisasi ya kenegaraan, yang namanya bawaan mungkin provinsi atau kabupaten mesti manut sama yang atasan itu ya. Seharusnya, tapi kalau misalnya pemerintahnya mereka itu tidak manut kan bisa dikenai subversif itu. Iyalah, dulu zaman Harto tuh kurang apa deh. Harto tuh militer punya, kekuasaan punya, duit punya. Coba entoh dilawan oleh rakyat. Ya sama aja. Oke, kalau di luar Jawa Timur yang kita ngomong nasional. Dengan 12% itu kayak apa nanti kira-kira gambarannya yang? Ya di dalam kelemahan ekonomi seperti sekarang, dengan kenaikan pajak itu sudah barang tentu pemilik modal itu berpikir 2 kali. Dengan kondisi belum dinaikkan aja sudah merumahkan karyawan-karyawan, ya. Perusahaan-perusahaan sudah banyak bangkrut, daya beli sudah tidak ada, kok mau dinaikkan? Lah kenapa dinaikkan? Ya karena negara itu pekerjaannya hanya utang dan utang pada waktu kekuasaan Joko Widodo itu. Berarti nanti tambah berat ya. Oh iya berat mas. Saudara-saudara kita mungkin di pedesaan sebagai petani atau mungkin karyawan rendahan. Dampak efeknya itu luas banget itu. Dampaknya itu luas banget. Meskipun itu kan kategorinya untuk barang mewah yang. Tapi kan nanti rakyat bawah kena itu juga ya. Iya, barang mewah katakanlah mobil. Mobil itu yang kerja siapa sih? Masa direkturnya? Kan karyawannya. Karyawannya. Nah kalau mobilnya sudah tidak laku, sekarang sama lihat showroom-showroom itu sudah sampai bisa membawa kredit mobil 0%. Tapi dia pinter pedagang kok. Meskipun 0% beli sewa, artinya misalnya harga 1 juta. Lalu menurut perjanjian per hari harus membayar sekian. Kalau misalnya sampai tertunda, uangnya itu nanti dibungakan juga. Itu. Jadi seperti itu. Dampaknya itu pasti meluas banget. Oke. Oke, Eyang, ini mungkin kita obrolan dari awal sampai akhir. Mungkin nanti bisa disimpulkan kayak apa ini sebagai closing statement juga ini. Monggo Eyang. Nah, khususnya untuk saudara-saudara, sahabat-sahabat saya, penggemar setia Ngaji Roso, yang pesen ya orang tua ini, situasi yang akan datang tuh tak ubahnya dalam rumah yang gelap, hanya ada 1 lampu ublik, terus masuk keluar jauh lebih gelap lagi. Artinya, keadaan secara umum baik jangka pendek, menengah atau jangka panjang, kita masih belum bisa menentukan. Tapi kita jangan khawatir, kita tetap kembali ke sebagaimana leluhur hidup di negeri ini. 1, tolong sekali tempo di desa itu tanya kepada orang tua-tua. Desa A itu dulu yang babat siapa ya leluhur di sini. Lalu yang babat itu biasanya meninggalkan sumber ada banyu bening gitu, lalu ada pohonnya besar biasanya itu. Lah, sekali tempo dibersihkan ya. Tidak usah berdoa, dengan penuh cinta kasih dibersihkan dari orang desa itu. Terus kembali lagi kalau menanam padi ada metik ya, istilah metik dan sebagainya. Lalu
sedekah bumi, sedekah bumi petik itu laut, ya. iya. Itu Petik penting laut, juga ya. Kelihatannya seperti tidak ada kaitannya dengan ekonomi, justru sangat penting ya. Karena apa? Karena situasi politik ini nanti yang menentukan selamat tidaknya anak cucu itu hanya satu, alam, kedua kali leluhur. Kenapa alam? Karena alam itu sebenarnya tubuh kita itu dibuat dari alam. Daging kita dibuat dari tanah, tulang kita dibuat dari air, lalu darah kita dibuat dari api, nafas kita dipinjami udara. Itu adalah alam. Oleh karena itu, beliau pada waktu wafat itu masih berbentuk alam sukma.